Selamat siang Bu Yeni, perkenalkan nama saya Justin Tobias Yuridia dengan NRP 11322000008. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus implementasi manajemen perubahan dalam pelaksanaan supervisi akademik pada masa pandemi di SD Kristen 03 Ebenezer Salatiga. Sebelumnya pendahuluannya yaitu pada saat pandemi COVID-19 memaksa sekolah mengubah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perubahan ini juga berdampak pada pelaksanaan supervisi akademik yang harus disesuaikan secara daring. Kepala sekolah perlu mengelola perubahan tersebut agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui penerapan manajemen perubahan berdasarkan model Kurt Lewin dalam supervisi akademik. Yang kedua menjelaskan pelaksanaan supervisi akademik selama pandemi. Dan yang terakhir mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan supervisi tersebut. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Tekniknya itu wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan 2 guru. Analisisnya menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana apa yang dimaksud dari manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah pendekatan yang membantu organisasi berpindah dari kondisi yang lama ke yang baru secara terencana dengan meminimalkan resistensi dan gangguan. Lalu selanjutnya adalah salah satu model dari manajemen perubahan yaitu model ADKAR oleh Jeff Hyatt. Model ini fokus pada perubahan individu. ADKAR yaitu A-nya adalah awareness atau kesadaran, D-nya desire atau keinginan ikut berubah, K-nya yaitu knowledge atau pengetahuan, lalu selanjutnya A-nya adalah ability atau kemampuan, dan yang terakhir adalah R, reinforcement atau penguatan hasil. Model ini banyak dipakai perusahaan karena praktis dan terukur. Lalu ada juga model Lewin yaitu 3S. Ada unfreeze, change, refreeze, Kurt Lewin. Adalah psikolog atau pelopor teori perubahan. Langkahnya, yang pertama yaitu unfreeze, menyiapkan orang dan sistem. Yang kedua adalah change, melaksanakan perubahan. Yang ketiga adalah refreeze atau menstabilkan hasil dari perubahan tersebut. Model ini cocok untuk perubahan besar dan menyeluruh. Lalu selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari studi kasus tersebut. Manajemen perubahan berdasarkan model Lewin, yaitu step yang pertama adalah unfreeze atau mencairkan. Kepala sekolah membangun kesadaran pentingnya perubahan melalui rapat dan pendekatan pribadi kepada guru yang menolak. Lalu step yang kedua adalah change, perubahan. Dilakukan modifikasi instrumen, supervisi yaitu pelatihan teknologi seperti Zoom, Gmeet, Google Classroom, dan juga pelaksanaan supervisi baru secara daring. Lalu step yang terakhir adalah refresh, membekukan kembali. Guru mulai terbiasa dan nyaman dengan supervisi model baru. Kepala sekolah memberi penghargaan pada guru yang menunjukkan adanya peningkatan. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan supervisi akademik. Yang pertama adalah pra-pengamatan. Koordinasi pembelajaran melalui Google Classroom dan WA. Yang kedua adalah pengamatan. Supervisi dilaksanakan lewat platform sinkronus atau Zoom dan asinkronus atau Google Classroom. Lalu yang ketiga adalah pos pengamatan. Evaluasi dilakukan bersama guru, dilanjutkan pelatihan atau in-house training. Yang ketiga adalah hambatan dan solusi. Hambatannya yaitu penyesuaian instrumen penilaian untuk 2 tipe pembelajaran, sinkronus dan asinkronus, dan minimnya umpan balik dari siswa. Solusinya, kepala sekolah menyusun instrumen penilaian yang baru dan menggunakan hasil evaluasi siswa sebagai indikator efektivitas. Kesimpulannya, pengelolaan perubahan supervisi akademik di SD Kristen 03 Ebenezer selama pandemi berhasil diterapkan sesuai tahapan model Lewin. Kepala sekolah berhasil memimpin perubahan secara terencana
menyesuaikan supervisi dengan kondisi daring, dan tetap menjaga kualitas pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.